Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi di channel Tampurung. Oke teman-teman, mungkin saat ini khususnya di daerahku cuacanya kurang bagus ya, hujan, di luar lagi hujan. Nah teman, pada kesempatan malam kali ini saya coba untuk mengajak Anda berbagi informasi tentang cerita-cerita horor. Nah teman-teman, malam ini saya akan menyajikan satu cerita horor tentang ada seorang warga yang meninggal dan menjadi kuntilanak. Ini kisah nyata loh. Nah, kisah nyata ini terjadi di daerah Jakarta. Saya sudah tulis berbagai macam informasinya di depan, tinggal saya baca. Nah, teman-teman, mulai dari cerita pertama. Judulnya adalah Tetanggaku Mati Penasaran Saat Lahiran, Teror Warga Jadi Kuntilanak. Kamis 21 November tahun 2019, Jakarta. Sebelumnya aku mau menegaskan, mungkin beberapa orang gak percaya dengan apa yang kualami. Tapi ini semua kembali ke masing-masing orang, meski aku mengalaminya sendiri. Udah mulai seram guys. Kalau ngomong soal mistis, misalnya penampakan kuntilanak, ada yang percaya dan ada nggak percaya. Tapi nyatanya aku pernah mengalami teror kuntilanak. Beberapa waktu lalu, daerah tempat tinggalku heboh karena ada penampakan kuntilanak. Nah, mungkin dia menceritakan di daerahnya tempat dia tinggal ada kejadian ini, dan memang dia coba mengungkapkan dalam tulisan ini bahwa kebanyakan ada juga orang yang nggak percaya sebenarnya, tapi ada juga orang yang percaya karena mungkin mereka mengalami soal ini. Nah, kita lanjut. Awalnya ada tetangga depan rumah, sebut saja Ina, yang bercerita pada warga di RT ku bahwa saat malam dirinya pulang kerja, dia melihat tukang nasi goreng melayani seorang wanita. Diintip dari jendela, Ina bilang sosok wanita itu pakai baju putih panjang dan berambut panjang. Wow guys, saya pikir ini kayak di cerita film-film guys, hampir sama kayak di kisah nyata. Ini membuat memori kita terulang kembali, apa yang kita nonton ya, apa yang kita lihat di tayangan-tayangan TV. Nah, memang hampir sama kayak cerita di dalam ini. Nah, kita lanjut ya guys. Jadi Ina yang menceritakan kepada warga di RT-nya. Bahkan Ina mengamati terus tukang nasi goreng dan si wanita. Sampai akhirnya Ina menyudahi aksinya setelah si wanita membayar uang pada tukang nasi goreng saat itu. Ina mengaku pada dirinya enggak berpikir apa-apa. Jadi pada saat dia melihat tukang nasi goreng, dia mengintip ya, mungkin karena dia di kamar, dia mengintip di jendela, dia melihat bahwa ternyata tukang nasi goreng itu membuat nasi goreng dia kasih pada si kuntilanak ini. Nah, tapi entah gimana lebih jauh itu tidak diketahui oleh Ina, karena memang Ina ceritanya Ina ini di dalam kamarnya. Nanti dia mengintip lewat jendela. Oke, kita lanjut ya guys. Kata Ina, aku cuma mikir itu emak-emak biasa lagi beli nasi goreng, kebetulan pakai daster putih, ujar Ina kala itu. Jadi kata si Ina ini, Ina mengintip lewat jendela, Ina lihat itu kayak emak-emak biasa aja gitu, manusia biasa, ibu-ibu yang beli nasi goreng mungkin. Nah, itu kata Ina ya. Nah, besok harinya anak-anak usia SD di daerah rumahku dibuat lari tunggang langgang setelah mendengar suara cekikan wanita tertawa. Salah satu anak bercerita, selain mendengar tawa menyeramkan itu, dia juga melihat bahwa sosok putih berambut panjang itu terbang ke arah timur. Oh, guys, merinding. Saya pikir ternyata kisah ini memang pada umumnya kalau kita ceritakan, misalkan kalau secara pribadi kita mengalami itu, lalu kita ceritakan pada orang lain, itu belum 100% orang itu percaya bahwa apa yang kita alami itu dia benar-benar terjadi. Tapi di saat mereka pernah mengalami itu dan melihat langsung, baru mereka percaya bahwa ini kisah tentang kuntilanak ini benar-benar ada. Itu bahkan kita lihat secara langsung bahwa itu pernah terjadi. Jadi bukan hanya si Ina, tapi besoknya ada gerombolan anak SD yang pulang sekolah lalu melihat sosok kuntilanak yang terbang ke arah timur. Wow. Sebelum saya lanjut, saya bakar rokok dulu, kayak dingin di luar hujan jadi.
Oke, kita lanjut. Sontak satu kampung geger dengan kabar itu. Belum tahu siapa jelasnya sosok tersebut. Aku dan keluarga pun mengalami teror itu. Ya, satu malam aku selesai menjalankan salat Isya di kamar ibuku, sedangkan ibu dan adikku santai di kasur. Saat itu kami mendengar suara anak ayam. Adikku sempat bertanya ke ibu tapi berusaha menenangkan. Ibu cuma bilang itu adalah suara anak ayam peliharaan tetangga. Tapi apa yang terjadi? Kami bertiga yang notabene-nya perempuan mendengar suara anak ayam itu dari jauh lalu mendekat. Wow guys, saya pikir kalau suara anak ayam yang memang kita sempat mendengar dari jauh, pelan-pelan dia mendekat, berarti itu tandanya adalah kuntilanak guys. Itu kuntilanak bagi saya, karena saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami bahwa kejadian ini bukan suara anak ayam biasa, tapi ketika teman-teman keluar, teman-teman gak ngelihat suara itu berasal dari mana, tetapi teman-teman mendengarkan gitu. Hati-hati guys, saya bilang ketika Anda mendengarkan suara anak ayam di tengah malam, berarti itu bukan ayam sungguhan, tapi itu merupakan jelmaan dari sosok kuntilanak. Menyeramkan guys. Oke, kita lanjut. Ketika mendekat, mungkin tepat di atas loteng, suara anak ayam berubah jadi cekikan kemudian hilang perlahan. Duh, kami bertiga langsung berpelukan. Aku lantas menelpon ayah kemudian bertanya dia di mana. Aku bilang kami bertiga ketakutan karena ada kuntilanak lewat. Wow, udah ku bilang, udah kuduga bahwa suara anak ayam itu perlahan-lahan dia menetap di atas loteng rumah. Dan tiba-tiba ada suara cekikan. Nah, ini adalah suara kuntilanak guys. Hati-hati. Saya cuma bilang, saya juga pernah mengalami hal ini. Teman-teman harus sangat berhati-hati. Ternyata ayah sudah dekat rumah dan dia pun menyaksikan sosok putih terbang sambil tertawa. Beberapa hari kondisi tempat tinggalku sepi setelah maghrib, setelah terjadi teror itu. Tapi beberapa saat kemudian sudah tak ada lagi teror tersebut. Nah, jadi dia sempat, waktu kejadian itu dia sempat menelpon ayahnya. Nah, ternyata kebetulan ayahnya sudah di dekat rumah dan ayahnya pun menyaksikan bahwa ada sosok wanita berpakaian jubah putih panjang, rambutnya panjang, dia terbang dari atas loteng genteng rumah ya, dan ayahnya pun menyaksikan itu gitu. Tapi selepas kejadian itu, beberapa saat kemudian sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Entah kenapa. Kita coba lanjut ya. Usut punya usut, ternyata sosok kuntilanak yang meneror kami adalah seorang ibu yang meninggal saat melahirkan anaknya. Berdasarkan pengakuan tetangga, ibu si wanita juga merasakan hal aneh. Selama tahlilan sampai 7 hari, cucunya alias si bayi yang ibunya meninggal itu biasa-biasa saja. Namun saat pengajian selesai, si bayi sering menatap ke arah pintu, berbarengan dengan teror yang terjadi. Si ibu yakin jika geger warga saat itu ada kaitannya dengan mendiang putrinya. Wow guys, jadi ceritanya sosok kuntilanak itu punya hubungan dengan kisah seorang wanita yang meninggal, maka anaknya itu dirawat oleh neneknya. Nah, kita lanjut ya. Si ibu bilang kalau alam anaknya sudah berbeda. Bahkan si ibunya mengancam kalau anaknya masih jadi penasaran, dia enggak akan mau merawat cucunya. Terus setelah itu ibunya berjanji akan merawat cucunya sampai besar. Cerita salah satu tetanggaku. Benar saja, setelah itu tak ada lagi teror kuntilanak. Bahkan kini si anak sudah besar dan masih diurus oleh nenek, kakek dan keluarga. Dan sudah lama keluarga itu pindah rumah. Nah, mungkin itu kisah dari Ibu Yeti di Jawa Barat ya. Ibu Yeti Jawa Barat yang menulis tentang kisah ini. Nah, saya pikir teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa seorang ibu walaupun sudah mati dan menjadi sosok kuntilanak, tapi ia rela berkorban untuk anaknya. Bahkan kenapa dia tidak lagi meneror warga, sudah meninggal dan menjadi kuntilanak, dan dia tidak lagi mengulangi perbuatannya meneror warga, karena memang dia diancam oleh pihak keluarga dan ibunya atau
nenek dari sang cucu ini, gitu. Jadi neneknya mengancam si ibu yang sudah meninggal dan menjadi kuntilanak ini bahwa jangan mengulangi perbuatannya, kalau tidak si nenek tidak akan mengurus anaknya. Dan ini diketahui oleh si kuntilanak ini, seorang ibu yang meninggal ini, dan dia langsung menghentikan aktivitas teror menerornya di kampung itu. Selesai guys. Jadi cerita kita pada kesempatan kali ini saya hanya berbagi informasi dan menghibur Anda lewat cerita-cerita horor. Oke, kita akan ketemu pada video berikut. Bye.